Dalam backpacker keliling Indonesia sebelumnya, buat yang sudah nonton atau belum, intinya ceritanya sudah saya bagikan bagaimana suasana saat ini untuk tempat-tempat bekas dampak erupsi Merapi yang dijadikan tempat wisata di sekitaran kaki Gunung Merapi. Salah satunya adalah ketika saya coba masuk ke Bangker Kali Adem yang punya sejarah dengan peristiwa tragisnya tahun 2006. Ada yang ngasih rokok. Ya. Nah, berlanjut dari Bangker Kali Adem dan sebuah rumah yang dijadikan museum dari sisa-sisa dampak Merapi. Dalam perjalanannya, saya coba singgah untuk mengambil waktu istirahat sambil ngopi-ngopi di warung kopi Merapi. Jadi inilah dia teman-teman cerita BKI untuk episode ini. Semuanya selamat menonton dan semoga videonya bisa menghibur, menyenangkan, serta videonya bagus. Mantep. Jadi ya sembari santai-santai dulu di sini, ngopi, kentang goreng, sama pisang goreng. Ya, sembari aku juga lagi searching ke tempat mana lagi yang mungkin akan didatangi di sisa hari ini. Sudah 14.04. Entah ke Kaliurang atau mungkin nanti ada satu jembatan yang dipakai buat syuting Desa Penari. Mungkin aku mau ke sana. Ya, tapi santai-santai dulu. Waktu masih panjang juga sebenarnya. Jadi singkatnya, setelah dirasa cukup buat istirahat, ngisi perut pakai kentang goreng dan pisang goreng, sama ngopi juga, dari warung kopi Merapi, saya langsung lanjut ke tujuan berikutnya untuk menghabiskan waktu sore saya, yakni ke jembatan Plunyon Kali Kuning. Dengan kesananya, ya saya sambil mengikuti arahan dari Google Maps. Ya maklum sih, karena ini kali pertama saya, dan tanpa warlock juga ya kesininya. Jadi Google Maps ini sangat-sangat membantu. Yang penting jaringannya bagus saja. Jembatannya berarti ke sana? Iya, yang lurus itu ya. Oh, bukan jembatan umum ya? Bukan jembatan akses mondar-mandir ya? Oh, bukan. Jembatannya fungsinya untuk irigasi air. Oh, jembatan irigasi Iya. ya? Oh, kirain jembatan lalu lalang masyarakat gitu. Jauh, Pak? Enggak, sekitar 60-an meter. Dekat. Oh, oke. Kau sendiri ya? Ya, saya suka sendiri Pak jalan-jalannya. Oh ya, netral ya. Netral, ya. Oke, bayar karcis parkir 3.000 untuk motor, mobil 5.000, bus 10.000. Selamat datang Sugeng Rabu di objek wisata alam Plunyon. Kan belum jam 4 ya. Oh, bisa deh. Ini ada canopy trail, ada camping area, jalur trekking 150 meter, jembatan Plunyon 50 meter, spot foto 50 meter. Oh, kirain ini cuma jembatan begitu doang, ternyata area wisata outbound. Nah, ini dia jembatannya. Kalau yang pada nonton itu KKN di Desa Penari, satu spot yang pengen aku datangi ya ini. Keren banget gitu secara view.
dari sana jembatannya sampai ke bagian sana. Oke teman-teman, sembari jalan ini sekarang sudah jam 6 kurang. Dan setelah dari jembatan Pelunyon Kalikuning, sebenarnya mau kemananya lagi aku kurang tahu. Jadi ini aku jalan aja dulu, santai. Karena untuk tujuan utama seperti Banggar Kali Adam tadi sudah, terus jembatan yang tadi juga sudah. Nah sisanya ini aku nggak ada gambaran lagi mau kemana. Wisata di kaki Gunung Merapi ya rata-rata hampir sama hasil dari erupsi Gunung Merapi. Ada juga beberapa memang yang tempatnya tempat wisata buatan, tapi yang kayak buatan gitu aku kurang tertarik untuk masuk. Nah ini kalau sejauh mata memandang selama jalan-jalan tadi, ternyata daerah kaki Gunung Merapi bukan tempat wisata yang mirip-mirip kayak puncak Bogor, meskipun ini ada di ketinggian ya. Banyaknya malah kelihatan kayak base camp jeep wisata, tempat nongkrong atau tempat ngopi cuma di Kopi Merapi tadi yang aku lihat. Oke, tuh jeep wisata Merapi Pandawa. Jadi ya banyak kan malah base camp jeep kayak gini. Aku pikirnya karena ini dataran tinggi ya bakalan seperti puncak Bogor atau Batu Raden di Purwokerto, atau kayak di Tawangmangu. Ternyata banyak rumah warga atau desa-desa dengan penduduk yang ya biasa bekerja di kebun. Terus sisanya ya ini beneran jeep. Untuk penginapan juga tidak begitu banyak aku ngelihatnya ya. Nah ini jeep wisata Merapi, bukan tempat nongkrong malam-malam atau di daerah dingin ternyata. Atau mungkin aku belum explore lebih jauh lagi ya. Kalau memang teman-teman yang biasa jalan-jalan di daerah utara Jogja, kalau ada referensi ya ditambahin di komen aja. Karena aku jalannya cuma 2 tempat yang pengen aku datangi tadi tuh. Tapi beneran nih jeep lagi. Asli lebih banyak hutan bambunya atau ya hutan-hutan kayak gini. Mungkin alasannya ya karena Gunung Merapi ini gunung aktif teman-teman. Jadi takutnya sewaktu-waktu erupsi ya sayang banget ya usaha mereka lagi dikerjakan atau dijalanin, terus kena dampak erupsinya ya bisa terbilang rugi juga. Mungkin itu alasannya menurutku ya. Nah buat teman-teman yang pengen main ke Merapi atau sekitaran kaki gunungnya, biar lebih aman, lebih nyaman, status Merapinya itu bisa dicek di YouTube. Ketika aja Merapi live, nanti kelihatan itu kondisi Merapinya seperti apa. Aku juga kemarin kayak gitu, ngecek dulu. Semakin berkabut. Nah ini kalau lihat rumah-rumah warga gini kan, entah ini ada penghuninya apa enggak, terlihat seperti terbengkalai atau bekas ditinggalkan ya. Batas kendaraan pengunjung wisata. Anda memasuki kawasan rawan bencana Merapi.
Wah, udah mentok ternyata. Udah balik lagi kalau gitu. Ada tembusannya nggak ya ke camping ground nih? Bentar dulu ngecek Google Maps. Nih bayangin aja suasana kayak gini sendiri malam-malam sudah terasa. Jangan kan malam, sore kayak gini aja sudah terasa kayak cuma diriku sendiri yang ada di tempat ini. Oke, jadi untuk malam ini aku akan stay di sini menikmati malam ini dengan sendirian. Tidur dulu kali ya. Nanti kalau udah bangun baru masak. Karena ngantuk banget juga sebenarnya tadi jalan terus. Ya berharap cuaca bagus. Ada bulan sih. Aku berharapnya barang-barang aman sih. Oke, aman. Aman dan masuk dulu ke dalam. Udah hangat. Oke. Jadi sekarang sudah jam 10.33 hari Selasa tanggal 3 Juni 2025. Dirasa-rasa untuk camping di Bukit Klangon sudah cukup ya, tenda dan semuanya sudah aku beresin dan sekarang ini sudah diikat di bagian belakang motor. Mudah-mudahan talinya kuat. Motor sekecil ini dengan banyaknya peralatan yang dibawa. Karena waktu pertama ngecamp di sini kan bareng sama Mas Rizky. Beberapa peralatan seperti tenda dan lainnya diikat di motornya dia yang lebih besar. Oke, intinya mau keluar dulu dari Bukit Klangon ini. Waduh, sempit banget ya. Nah, PR-nya teman-teman, ini motorku bensinnya tinggal 1 kotak. Tadi sempat kepikiran gimana ini isi bensinnya, sedangkan motor Beat kayak gini harus buka jok. Ya, dilihatlah nanti sembari jalan seperti apa sikonya. Kalau memang harus dibongkar lagi meskipun repot, ya daripada nggak bisa jalan karena kehabisan bensin. Oke. Jadi ceritanya untuk BKI di episode terakhir ini, daerah kaki Gunung Merapi seperti apa. Ya, sekalian juga sih, hari ini kan aku bakal ngembaliin semua peralatan yang disewa sama motor ini. Jadi diikutin saja teman-teman. Aduh. Tuh kan, ada yang jatuh. Yuk, gas pelan-pelan. Jadi sebenarnya teman-teman, saya mau sarapan dulu tadinya di warung-warung yang ada di Bukit Klangon ini sebelum jalan. Tapi kepikiran kalau di Jogja ini ada satu tempat makan yang sangat populer dan lokasinya searah dengan jalan pulang. Namanya Warung Kopi Klotok dan saya mau coba juga buat ke sana. Tapi untuk lokasi pastinya saya tetap masih harus pakai Google Maps. Jadi ini mau cari dulu tempat yang jaringannya sudah oke, biar terkonek dengan Google Maps-nya. Karena kalau di Bukit Klangon ini jaringannya kadang muncul, kadang juga hilang. Google Maps, Kopi Klotok. Jadi ya sekitar 9,6 km kalau dari sini. Ini perempatan yang menuju ke Bangker Kali Adem. Nah, kalau dari Google Maps-nya
ngaren ke sana, ngelewatin jalan Kaliurang. Kebetulan juga kemarin aku kan nggak lewat Kaliurang atau nggak main ke Kaliurangnya, mungkin sekalian lah sembari jalan. Kan lewat sini, ya intinya lurus. Tapi sebelum itu teman-teman, PR pertama sih mau ngisi bensin dulu. Dan ya harus bongkar-bongkar lagi nih ikatan di belakang. Oke, kalau gitu cari bensin eceran aja. Oh, ini ada. Di sini aja kalau gitu sekalian. Tadi yang ikat sama ininya, saya enak mah. Oh, di situ aja Bu ya. Iya. Nih, tadi saya ngikat ini dulu karena pasti mikirnya nanti bakal bongkar lagi kan. Oke, sudah dapat 3 balok. Ngisi 1 liter di sini tadi harganya 12.000. Ya nanggung banget ya ngisinya 1 botol doang, karena mau gimana lagi teman-teman, untuk rental motornya berakhirnya hari ini. Jadi kalau mau diisi full nanti sayang banget bensinnya. Kan nanti kalau sudah kembali bensin dan ya apapun yang kita sudah pakai dalam motor ini dikembalikan semuanya. Oke, jadi ini aku pakai Google Maps tapi ngedengar lewat AirPods ya, karena HP nggak bisa taruh di sini. Ininya nggak muat ternyata untuk HP iPhone yang aku pakai. Jadi nanti bakalan rencananya ngelewatin jalan Kaliurang. Ya itu kalau Google Maps-nya nggak berubah-berubah di jalan. Oke teman-teman, semoga suara terdengar dengan jelas ya, karena di kamera ini aku nggak pakai mic dan kameranya langsung hadap ke depan, jadi suaraku bakal terhalang sama kaca helm. Semoga nyaman untuk suara di video kali ini. Dan mungkin ini aku akan berbagi sedikit keresahan dalam perjalanan backpacker keliling Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini. Karena gini teman-teman, perjalananku kan sistemnya atau konsepnya jalan-jalan backpacker tanpa kendaraan pribadi, dan itu dari kota ke kota, singgah di beberapa kota dengan waktu yang tidak menentu. Tapi untuk kota-kota besar atau ibu kota provinsi biasanya aku bakal stay lama. Nah di kota-kota besar inilah dengan stay yang cukup lama sembari ngedit, terus mempersiapkan segala sesuatunya, istirahat, explore berbagai macam tempat yang lebih banyak lagi. Nah di sini ternyata kepikiran kalau nggak punya kendaraan pribadi ternyata cukup merepotkan teman-teman. Ya khususnya di Jogja ini transportasi umum tidak bisa 24 jam dan aksesnya kemana-mana memang harus menggunakan kendaraan pribadi. Sempat kepikiran ada ide, apa mungkin diriku mau beli motor buat jadi support perjalanan BKI, entah itu motor second atau mungkin motor baru. Tapi nah ini dia, nanti
backpackerannya jalan-jalan yang biasa aku lalui dengan jalan kaki, transportasi umum jadi hilang. Malah kebanyakan atau bisa jadi bakalan motoran terus. Nah itu kira-kira gimana teman-teman? Mungkin ya bisa dikasih saran di kolom komentar, kasih idenya kayak gimana. Tapi yang jelas memang aku secara efisiensi, waktu, budget dan segala macamnya, kalau dihitung-hitung punya kendaraan pribadi minimal motor pastinya bakal mengurangin budget backpacker keliling Indonesia. Mau coba cek dulu karena dia agak ke kanan. Nah ternyata benar kan. Aku khawatirnya kalau dia jatuh nggak kedengaran suaranya karena aku pakai AirPods. Tapi ya teman-teman, kalau seandainya memang beneran pengen beli motor, pengennya sih yang motor-motor besar juga ya, enak buat dipakai buat jalan jauh atau di trek-trek yang berat, entah masuk ke gunung, ke jalur-jalur ekstrim. Terus bensinnya itu yang bukaan tangkinya atau katupnya itu yang nggak perlu buka jok lagi. Kalau kayak gini di situasi tiba-tiba atau dadakan tidak terduga bahwa sesuatu di belakang yang harus diikat lagi, repotnya kan harus bongkar lagi. Nah kalau bensinnya yang katupnya langsung di depan itu kayak motor-motor NMAX atau kayaknya motor-motor keluaran terbaru, tangkinya yang besar ya, motor besar maksudnya, tangkinya sudah di depan. Belok kiri sini beneran. Oh iya, warung kopi Klotok lurus. Sudah dekat ini. Warung kopi Klotok. Nggak tahu ini kenapa bisa seviral itu. Oh ini dia. Kopi Klotok. Ya terbilang rame ini, banyak kendaraan motor yang parkir di sini, mobil. Oh iya, sampai sana juga parkirnya. Oke. Aman ya. 11.44 sudah sampai. Ini barang aku taruh di sini aja, semoga aman. Ada yang jaga kan, yang parkirin. Nah ini dia warung kopi Klotok. Apa kira-kira yang bikin dia serame ini? Mobil banyak, padahal ini hari weekday kan, Selasa 11.45. Pintu masuk. Buat satu orang bisa? Kalau satu orang, kalau yang begini masih penuh ya. Oke. Iya. Bisanya di mana? Kalau itu bebas mas, tempat bebas orang yang
di sini sebelah timur yang balik rumah ini. Oke. Atau yang di Omah Mbak Pia. Oh, Yang boleh. selatan jalan itu. Kalau untuk tempat bebas. Bebas ya? Oke, kalau ambil makannya tetap dari sini. Oh, pesannya di Makannya sini. prasmanan. Oh, turun prasmanan saja. ya? Oh, ini ya? Minumnya pojok kanan itu. Oke. Pembayaran nanti setelah makan kalau Oke. pulang. Ya, Pak. Oh, modelnya prasmanan ternyata di sini. Jadi warung kopi Klotok bukan cuma kopi, tapi tempat makan. Oh, makanan kayak gini. Lodeh-lodeh gitu ya, lodeh terong, lodeh kluwi, lodeh tempe, sayur asam. Oh, makanan Jawa ini teman-teman. Ada kerupuk. Ya, aku ambil makan dulu ya. Ini nggak bisa nih, harus pegang dua tangan karena tangan kiri lagi megang kamera. Nah, jadi ini aku udah amanin untuk tempatku. Ini nasi sama sayur, ini telur sama ayamnya tadi. Ada kerupuk. Mau ambil minum. Tadi tangan udah nggak muat buat megang piring sama gelas. Nah, minumannya ini ada kopi sama es teh. Tapi aku mau es teh manis dulu. Belum sarapan. Kalau aku minum kopi biasanya badanku tidak kuat. Oke, sudah duduk dengan tenang. Sebenarnya spot yang di sana juga bagus ya. Asik loh. Coba survei lagi, siapa tahu ada yang lebih enak buat duduk sendiri. Oh, ada lesehan di sini. Ya bisa sih duduk-duduk di kursi, tapi kalau duduk kursi nanti piringnya yang agak repot. Nah, banyaknya yang makan di sini berombongan kayak gini, keluarga, teman. Nah, aku mau makan dulu, kayak gimana ini rasanya. Enak, dan aku suka. Lebih sukanya lagi kalau ya karena ini rame ya. Mungkin kalau suasananya lebih tenang, lebih tidak sebanyak ini orangnya, bakal lebih nikmat lagi. Ini settingannya aku kasih ultra wide, jadi biar lebih kelihatan suasana di dalam kopi Klotok ini. Ayam gorengnya enak, mengingatkan ayam goreng buatan mama di rumah. Telurnya sih ini yang definisi mukbang, gede banget ya. Yang ini apa? Kopi apa aja? Kopi kodok, kopi enggak pahit itu mas. Ini klotoknya. Ya. Kalau yang ini? Kopi susu. Oh, kopi susu. Dulu ya. Boleh dah, kopi klotok. Yang kodok. Kodok Yang aja tak. Nggak pahit dia ya? Enggak, itu aku jajah gula. Oke. Yang pahit kok juga. Nah, ini nyoba yang di bagian sini dulu. Saya tahu, saya terong, Sini enak kayaknya.
Ini sampai mana, Mas? Sawahnya sampai mana? Gimana? Sawahnya. Maksudnya ini kopi kelotoknya sawahnya sampai mana? Sampai sana muter itu, sampai itu muter ke sana. Tempatnya kopi kelotok ini. Iya. Oh, jalan-jalan bisa kan? Bisa, Mas. Monggo. Simpan dulu nih. Iya. Jadi nih kopi kelotok. Nah, enak nih di bagian sininya. Ini yang membuat banyak orang datang ke sini. Oh, ternyata masih ada spot di sana. Ada spot saung juga. Tapi ini sih keren part dari kopi kelotoknya. Kayak makan di teras rumah Mbah gitu. Nah, ini aku mau coba jalan-jalan dulu, ngelihat bagian sawah-sawah di sini. Pagi atau sore bagus ini kayaknya. Mana sawahnya lagi hijau lagi. Bukan pajangan kan ini? Oh, pajangan guys. Asik loh. Keren, keren, keren. Tuh. Ya sayangnya ini siang sih, jam 13 lewat. Kalau sore memang pasti lebih epic, tapi aku harus ngembaliin motor sih. Karena nanti hitungannya pasti bisa lebih mahal lagi. Harusnya tadi maksimal jam 12. Ini aku udah kena overtime. Bisa duduk di situ juga. Ternyata luas wilayahnya. Nah, di sini ada kandang burung perkutut, ayunan. Kalau nggak panas kayak gini, bisa ngopi atau makan di tempat kayak gini. Keren loh. Seluas ini ternyata kopi kelotok. Oh, ini ada kolam-kolamnya. Makan di pinggir kolam. Jadi kita makan di sini dibawa enjoy, dibawa santai. Nah, jadi untuk bangunan ada di situ, di sini. Yang ini juga enak nih, lesehan. Wah, sambil tiduran juga boleh lah ini. Waduh, di sini oke, tapi untuk siang matahari langsung kena sih di kepala. Tapi nggak apa-apa lah, ini aku mau coba kopi kelotoknya dulu. Kopi kelotok, kopi warnanya nggak hitam tapi kecoklatan gitu, dan rasanya ya kayak kopi pada umumnya. Karena aku bukan penikmat kopi, jadi minum kopi ya asal minum aja. Tapi enak juga ya kopi dengan suasana kayak gini. Tapi sayangnya panas sih.
Angin ya masih berasa sepoi-sepoinya. Paling pas itu paling benar jam-jam sore atau pagi. Biar makin nikmat ngopinya. Apalagi kalau ada rokok. Tapi aku nggak ngerokok sih. Menjadi populer dalam beberapa waktu belakang, warung kopi Klotok ini ternyata sudah dibuka sejak tahun 2015 oleh pemiliknya yakni Ibu Sri Handayani dengan modal rumah joglo lawas dari peninggalan neneknya. Selain itu, kegelisahan suaminya yang rindu dengan makanan khas daerah yang kini sulit ditemukan menjadi alasan penguat warung ini bisa ada. Jadi nggak heran, makan di sini dengan menu rumahan, suasana rumah joglo di pinggir sawah membuat yang datang di sini jadi terasa betah, ditambah lagi harga menunya yang murah. Selain itu emang bisa dijadikan tempat pilihan untuk singgah makan buat yang mau main ke arah kaki Gunung Merapi atau sebaliknya. Karena lokasinya ini berada di Jalan Kaliurang gitu. Oke, sekarang sudah jam 2 teman-teman. Ya rasa-rasa sudah cukup buat di sini. Makan sudah, ngopinya juga sudah. Ini aku mau balik, mau bayar, kira-kira bayarnya berapa ya. Tapi sebelum itu aku mau ke toilet dulu. Sudah minum 2 gelas es teh, sudah ngopi juga. Wajib ke toilet dulu. Nah, sekalian mau lihat toiletnya seperti apa. Kencing dulu ya. Mantap, WC-nya bersih, tapi sayangnya untuk WC di bagian ini cuma satu, cuma di situ aja. Oke, ini mau langsung bayar. Tapi ngantri. Mbak, kenapa namanya kopi Klotok? Karena kopi yang dicampur sama gula, apa itu direbus bunyinya kotok-kotok. Oh gitu. Tiap hari buka ini? Iya, tiap hari. Dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 10 malam. Rame terus ya? Nggih. Oh, ini dia daftar menunya. Oh, murah loh ternyata. Jadi hitungannya nanti satu menu ini? Kalau ini itu satu paket, Oh. yang di lauknya aja. Oh gitu ya. Murah ya, 7.500 ayam goreng tadi. Oh, kopi Klotoknya 5.000 Pak. Ya, nanti dilihat berapa totalnya. Tadi aku makan nasi sama sayur lodeh, pakai kerupuk 1, es teh manis 2, kopi Klotok 1, ayam goreng 1. Nah, di sini ada jajanan nih.
Pisang goreng juga. Oh, tahu tadi aku pesan ini ya, satu porsinya 6.500. Ya, nasi sama sayur. Sayurnya hitungannya gimana? Satu-satu gitu atau Sayurnya ada nasi sayur. langsung sayur gitu? Oke. Meskipun 3 jenis tadi aku ambil. Nasi sayur, Oke. pakai telur goreng, Telur. pakai ayam goreng, Ayam. kerupuk 1, es teh manis 2, Setengahnya 2. kopi klotok 1. Liter, oke. Ya, Udah. dah. 49. 49.000. Tunai non tunai bisa ya? Bisa. Tiket apa nih? 49. Oh, saya kris aja, Pak. Boleh, boleh. Ah. Oke. Ya, matur nuwun. Oh, ini beneran, Mas. Ibu hamil gratis. Oke, makasih ya. Ibu hamil gratis. Barangkali ada yang hamil. Oh, ternyata di sini masih ada tempat lagi. Oh, buat sholat. Seluas ini ternyata ya. Oh, pisang gorengnya di sini ternyata. Ya, menurutku terbilang murah karena nasinya dicampur dengan 3 jenis sayur lodeh tadi. Terus yang bikin mahal apa ya? 13.000 paket puas. Oh, berarti nasi dicampur dengan sayur-sayurnya itu 13.900. Sisanya es teh, ayam, kopi. Oke, kalau gitu inilah dia kopi klotok. Untuk hari ini weekday siang terbilang ramai ya, tapi aku masih dapat tempat. Nggak tahu kalau weekend ya, meskipun dengan tempat yang seluas ini kayaknya bakalan penuh ini. Dan untuk lokasinya ini sebenarnya tidak begitu jauh dari pusat kota. Tadi sih aku cek dari stasiun Tugu Jogja ya sekitar 17 sampai 20 km. Kalau pakai kendaraan ya sekitar 40 sampai 1 jam perjalanan kalau semuanya lancar. Tapi kalau macet di hari weekend ya nggak tahu, mungkin bisa lebih. Mantap. Sebenarnya aku pengen bisa lama-lama di sini, tapi aku nggak mau bayar extendnya terlalu mahal. Sudah per jamnya extend bayar 10.000. Dan oke, ini perlengkapan aman semua. Lanjut kalau gitu mau langsung kembali ke arah, kembaliin ini dulu sih ya. Kalau gitu sembari jalan aja ya, lanjut lagi ngevlognya sampai video ini selesai. Parkir berapa, Mas? 2.000. 5.000? 2. Oh, 2.000. Ya. Kembaliannya? Kalau mobil berapa? Mobil seikhlasnya aja. Oh, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kalau begitu teman-teman, semua cerita BKI di sekitaran kaki Gunung Merapi diakhiri di episode ini. Sudah dapat pengalamannya mulai dari camping di Bukit Klangon, ke bunker Kali Adem, jembatan Plunyon Kali Kuning, dan terakhir makan di Kopi Klotok. Semuanya dijalani dengan kendaraan yang dibawa pribadi alias rental motor. Rental motor terus ya, kapan punya sendirinya? Oke, kalau begitu ini lanjut saja dari Jalan Kaliurang. Saya langsung arah kembali ke arah Jogja. Sekalian nantinya mau ngembalin semua yang sudah disewa. Dan asli, ini jadi beneran kepikiran buat pengen punya motor sendiri jadinya. Gimana kira-kira guys?
BKI perlu pakai motor kah? Biar kemana-mananya bisa lebih efisien, baik waktu dan budget. Tapi kalau pakai motor terus juga malah mengurangi esensi backpackeran yang selama ini sudah saya jalani. Bingung juga ya.